Usianya 50 tahun, tapi wajahnya masih seperti terlihat anak muda. Dan badannya juga masih langsing kayak anak muda. Itu rahasianya apa Iya. sih? Rahasianya Bener ya. usia 50 tahun Bu? Betul lah. Tapi Betul kayak dong. masih usia 12 ya. Iya, 12. Itu apa rahasianya Bu? Rahasianya ya, rahasianya mungkin pertama ada 3. Pertama pola hidup sehat ya. Makannya juga, makanan aku sih makanan dijaga. Contohnya, Bu? Contohnya pokoknya yang lemaknya jangan terlalu berlemak, jangan terlalu asin, jangan terlalu manis ya. Tetapi nutrisinya tetap tercukupi. Hei, 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 hei. Ding, ding, dong. Tepuk tangan tuh, Sodik. Penonton. Naik kereta berhati-hati. Semua bagasi harus dibawa. Panasnya rasanya hati ini melihat Ayu bernyanyi dengannya. Wow. Penonton, hari Senin waktunya upacara. Lagu wajibnya Satu Nusa Satu Bangsa. Tak usah kamu banyak bicara, karena hatiku hanya untuknya. Aku nggak mau kalah. Ini apa ini? Yuk, ini mewakili hati aku yang akan kuberikan padamu. Walaupun ini hanya berbentuk warna kuning, tapi luarnya tapi dalamnya yuk. Kuning. Ya. Nah, ini dia nih emang. Berdua namanya juga tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Kerjaannya ngerebutin janda Depok mulu. Mas Sodik, Iya. itu kayaknya sudah ditungguin Sama siapa Mas? sama truk pasir. Tepuk tangan tuh, Cak Sodik. Walaupun orang mengatakan Cak Sodik udah tua, tapi semangatnya. Kalau wow, Cak Sodik biar gitu-gitu biarpun udah tua. Iya. Tapi karya-karyanya luar binasa. luar biasa. Luar biasa. Oh, gue pikir udah berubah. Iya. Luar biasa. Lagunya juga banyak lagunya Viral, viral, ya kan? Top, ya. Hoa, hoe. Hoa, hoe. Sama, sesuai sama tema kita pada malam hari ini. Apa temanya? Viral zaman now. Apa? Viral zaman. Perlu diketahui yang datang pada malam hari ini bintang tamunya datang tak diundang, pulang tak dijemput. Ini katanya bintang Dan ini jangan bercanda cuy. Ini tim yuk, kreatifnya nyembunyiin dari tadi enggak. ini kayaknya mati dengan Jangan digelapin semuanya. dong. Bu, Mbak, sini Mbak. Mbak, sini Mbak, ini gigit Mbak. Nyangkut. Mbak, ini dicucur bun-bunannya Mbak. Nih loh Mbak, ada anak-anak bandel. Wow. Tepuk tangan dong untuk Ibu Ayu Laksmi. Kalau Ibu Ayu Laksmi ini ternyata kalau kita lihat memang aslinya tuh cantik ya Bukan Mas. hanya cantik, Ternyata manis juga. iya manis. Tapi memang Ibu Ayu Laksmi ini yang kita tahu aktingnya sangat luar biasa ya. Jadi perannya itu sudah melekat di masyarakat sebagai sosok ibu pengabdi setan. Ya. Ayo kita juga selamat datang ya Bu ya. Ya.
Wah, mainnya Ibu total. silakan duduk. Selamat datang di Ting Ting Cool Show Ibu. Mainnya total Ibu ini luar biasa sekali ya. Jangan duduknya. Sini. Oh sini. Sini duduk. Kalau nggak mau duduk di sini, duduk di genteng mau. Enggak, tadi sebetulnya mau kepingin ke sini tapi arahnya magnetnya kok ke sini itu loh. Ya gimana nggak ke situ, orang mulutnya sendiri yang nyedot. Bu, tapi di lokasi syuting itu kan pasti kan ada kejadian-kejadian aneh dan nyeremin gitu. Ibu sempat ngalamin hal-hal yang aneh nggak pas selama proses syuting? Kalau proses syuting mungkin ada yang aneh tapi kita sepakat untuk tidak saling membicarakan. Loh, luar biasa. Betul. Supaya tetap bekerja fokus profesional tanpa berpikir hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan gitu. Duniamu ya. Iya, bahwa penghormatan kita ada penghormatan kepada sesuatu yang tidak tampak. Iya. Bahwa mereka sudah ada dan kita kula nuwun Nggih. matur piyuning Iya. bahwa Excuse hanya me. meminjam tempat sesaat dan memohon agar pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik. Betul. Masing-masing lah ya Bu ya. Iya. Mas, Berdampingan tapi tidak saling mengganggu. Iya, gitu. betul. Bila perlu dijadikan asisten. Iya. asisten. Nah, tapi kalau minta Ibu royalti lucu ya. gimana? Minta gaji ya Ya, Mas. nanti kalau dia dilibatkan nanti minta royalti. Bener. Tapi saya pikir yang tidak kelihatan sangat membantu kita semua. Oleh karena itu kita diapresiasi begitu baik oleh publik. Dan sampai jumlah penonton 4 juta sekian menjadi film Maaf ya, ada nggak yang sebenarnya yang tadi kan saling dunianya masing-masing. Tapi ada nggak yang membuat ada apa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada nggak? pada saat syuting, kalau pada saat syuting itu sih enggak tahu itu apakah hal yang biasa. Maaf, ini atau musiknya tidak horor biasa. ya. Musiknya horor. Itu pada saat saya baca mantra di awal adegan film Long Lang Bunga Ngasing Mirengang Long Lang Bunga Ngasing atau Long Lang Bunga. Lalu ada suara anjing yang terdengar. Bersaut-sautan seperti backing vokal. Padahal di situ memang nggak ada sebetulnya. Itu enggak tahu karena yang terdengar hanya suara. Karena kan itu Mungkin, kan rumahnya. tapi waktunya bersamaan terjadi. Itu hal yang aneh ya Bu ya. Dan itu Yang terjadi. didengar oleh banyak orang. Semua. Itu ambilnya scene malam hari atau? Malam, selalu malam. Namanya Pasti selalu film malam. horor. Ya namanya film horor Mansur. Film horor. Ngambilnya malam. Kalau ngambilnya siang film dinosaurus. Tolong ini kita diajarkan Ayo, Bu. bagaimana berakting yang sangat memukau, yang membuat penonton tuh speechless. Ajarin kita Ya, acting Bu. Gimana? Yang pertama ada acting apa tuh Mas? Acting pertama, acting ekspresi menyeramkan. Cakar Bu, cakar. Bu serem banget Bu. Mas katanya selain acting dan nyanyi, ibu juga jago banget main alat musik ya Bu ya. Oh, Bentar, saya Bukan kalau- jago. Oh, Bisa. ibu pinter. Aduh saya ngeri bawanya nih Bu. Takut rusak. Ini alat musik apa sih Bu namanya Bu? Ini Bu, namanya namanya apa? penting. apa? Penting. Penting. Alat musik sebenarnya sudah punah. Oh, Itu masih ada ya Bu? Berasal dari Bali Timur. Oh. Mohon maaf, ini berasal dari area yang Gunung Agung lagi sedang meletus Karangasem. Oh. Dan Ini kalau kita mau- pelan-pelan kita perkenalkan lagi Iya. supaya orang Indonesia terutama generasi muda tidak lupa akan asal usul. nggih, nggih. Jadi tidak hanya mempelajari alat musik modern tetapi Betul. juga mempelajari alat musik tradisi. Iya. Budaya.
Luar biasa. One applause for Mbak Laksmi. Nah, ada lagi nih bintang tamu yang terlihat cantik juga. Ya. Sama kayak ibu, cantiknya juga mempesona. Kita langsung aja kita panggil Yuanita Kristiani. Aku batik pintu dan sweet habis boleh cipika-cipika gak sih? Yang minta dia yang Kan orang tua. Mbak yang minta dia sendiri loh. Mbak. Aduh, Kenapa yuk? pipi orang langsung bopeng gini. Mas Tukul, ini mumpung ada Kak Yuanita, kita ajak-ajak dia ngobrol. Ayo, mau ayo, dong. ayo, ayo. Kak Yuanita. Hai Ibu. Apa kabar? Iya, iya. Indah, Saya tuh kepengennya kesini tapi energi. Indah. Ada daya magnetnya ini kayaknya saling tarik menarik ya. Bener magnetnya luar Pilih biasa. duduk di sini apa duduk di pengadilan? Dengan pacar Yuanita Kristiani sudah bicara tentang menikah. Apakah itu benar Kak Yuanita? Itu gosip. Tapi yang namanya kalau yang namanya wanita kan pasti kan ingin menikah, bener nggak yuk? Betul, Ya betul, kan? betul. Tapi kan ini Mencari yang masalah terbaik ya. Benar ya kan, tapi ini masalah waktu ya kan. Yang Betul. pasti sih kalau saya kan Pengennya kapan kalau Kak Yuanita? kalau saya sih pengen dalam waktu dekat ya, tergantung ada yang mau atau enggak gitu loh. Dan memang kebetulan Ayu saya tuh memang suka tipe tuh pria yang udah matang ya. Iya, sebentar, cenderung Kak. ke busuk ya. Yang dia Mateng terus busuk. yang dia cari calon suami, bukan tukang gorengan. Kak Yuanita. Aku di sini acara diledekin terus saya. Aduh, memang Ya kan? kacau. Tapi kan biarpun aku ngeledekin kamu, tapi kan aku seneng sama kamu. Mbak Lasmi dan Mbak Yuni bisa cantik tuh tips-tipsnya seperti apa sih? Mungkin Iya. bisa di-sharekan kepada Merawat, pemirsa. ngejaga kulitnya tuh Ya harus biar gimana teman-teman sih? saya yang depan ini bisa berubah loh coba. Siapa nih, aku dulu atau Ibu Laksmi dulu? Bu Ibu, Laksmi dulu monggo kali. ibu dulu. Kalau saya resepnya satu hari berusaha untuk tersenyum 300 kali minimal sehari. Senyum berapa Bu? 300 kali sehari. Senyum. Senyumnya gimana Bu? Senyum gini Senyum. atau oh gini? Suka duka dihadapi dengan senyum. Wah. Ya kalau dari aku sih sebenarnya yang penting tuh hati sama pikiran deh kayaknya. Jadi kayaknya kalau hati pikiran kita tuh baik, bahagia, itu kayaknya yang terpancarnya pun juga pasti Auranya kelihatannya akan auranya keluar. bagus. Cantik gitu. Soalnya kalau cantik itu kan sebenarnya relatif ya Ayu ya. Tapi Cantik kalau memang relatif. auranya kita bagus kan orang juga nerimanya juga pasti baik gitu. Terutama dalamnya dulu yang harus bagus. Bener. Tapi ngomongin soal dalam, Iya. tadi aku dengar katanya Mas Suko katanya sempat ini ya ngerasain ganggu tenggorokan terus panas dalam juga ya? Oh sini ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah iya. Ya udah. Kita sering minum komik itu loh, jadi dah hilang. Oh gitu, ya udah kalau gitu pas banget nih soalnya hari ini emang aku punya tips siapa tahu bisa membantu menyembuhkan rasa tidak enaknya Mas Sukul hari ini gitu Bener, ya. apalagi cuaca kan memang lagi kurang enak ya. Iya, kadang Kayak panas, kadang hujan gitu kan. betul. Jadi Betul. hari ini sekarang juga aku mau ngasih tipsnya tapi di sebelah sana aja Mas. Mau dong, mau dong. Ya, oke. Ya, ya. Nanti aku balik lagi ya, Bu. Asik. Balik ke sana. Oh sini, jangan dulu. Silakan duduk Cak Sodik. Silakan mas, silakan. Jangan gitu dong Mas. Masa Ya, Cak Sodik? situ mas. Ya. Balik. Go back to your seat.
selain bintang tamu kita bertiga ini, Ya. masih ada sesosok yang viral juga di dunia maya, Mas. Wow, who's that? Oh my God. Wow. Kali ini ada wanita usia 50 tahun tapi wajahnya masih muda. Wow. Wow. Ya, 15 Jangan-jangan ya, 50 year tapi young ya. still young. Ya udah, Langsung langsung aja. aja. Ini dia kita panggil Puspa Dewi. Kamu cantik-cantik dari hatimu. Usianya 50 tahun, tapi wajahnya masih seperti terlihat anak muda. Dan badannya juga masih langsing kayak anak muda. Itu rahasianya apa Iya. sih? Rahasianya. Bener usia 50 tahun, Bu? Betul lah. Tapi kayak masih usia 12 ya. Iya, 12. Itu apa rahasianya, Bu? Rahasianya mungkin pertama ada 3. Pertama pola hidup sehat ya. Makannya juga makanan aku sih makanan dijaga. Contohnya, Bu? Contohnya pokoknya yang lemaknya jangan terlalu berlemak, jangan terlalu asin, jangan terlalu manis ya. Tetapi nutrisinya tetap tercukupi. Yang kedua olahraga juga teratur. Aku suka sekali olahraga dari muda. Iya. Ibu suka olahraga dari muda. Jadi memang olahraga itu penting Catur banget. ya, olahraganya catur ya Bu. Olahraganya itu aku suka aerobik sih. Suka Aerobik. 1, 2, 3, 4. Ya gitu ya, Bu ya. Suka aerobik, suka zumba kayak gitu. Zumba. Aerobik sih lebih seringnya sebenarnya aerobik. Iya, iya. Oh, Ibu suka zumba, samping saya lumba-lumba. Zumba. Dan ini juga kita ada foto-foto viralnya Ibu Puspa Dewi yang rame banget di media sosial ini dia. Nih, lihat nih. Wow, bagus. Oh. Ini anakku yang paling kecil. Oh, ini anak Ibu. Iya. Ini Daniel. Ini sama Ibu sampingnya. Ah, ini Sandra ini. Oh, ini Sandra Dewi. Mantan majikan saya dulu itu Bu. Nah, ini sekeluarga lengkap. Ini anakku yang paling gede sebelah kiri, kanan yang kecil dan suamiku yang di belakang. Oh, iya, Ibu paling cantik sendiri di keluarga ya, Bu ya. Anak perempuan semua sendiri. cowok. Semua cowok tuh kayak gitu. Keluarga Ya, mah harus rajin dong. olahraga dong. Makanya back to family, kembali ke keluarga. Jadi yang diutamakan Dan yang penting juga masih positive thinking sih. wah, bagus. Positive thinking dan selalu happy. Wow. Gitu. Jadi, Kalau Zumba itu seperti apa? Contoh bisa diajarin? aduh, Ajarin kita Zumba, Bu, di Yuk, sini, yuk, Bu. Mas yuk, Tukul pengen semuanya tahu, ya, Bu. mungkin ya. Mas Tukul belum pernah Zumba, coba. Combanya gimana? Zumba. Tapi salah satu rahasia Ibu Puspa Dewi ya adalah Aerobik Zumba. aja ya, aerobik. Untuk menjaga kesehatan dan Aerobik. pastinya biar awet muda. Ya. Coba Bu, contohin kita gimana Gimana nih? Zumba. Gimana Pak? Ya, aerobik, Bu. Ngapain? Orang lagi olahraga. Gak siap, gak siap. Olahraga. Lihat, temennya Mas Tukul kelakuannya begitu. Iya, memang sama kan saya lumba-lumba. Iya? Ini kan pesut sama Hasan. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Dewi Puspa, Mbak Lasmi dan ya Kristiana dan Mas Sodik. Nah, kita sekarang masuk ke segmen kisah nyata. Dan segmen kisah nyata ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Seperti apa segmen kisah nyata ini, apa yang akan diceritakan oleh para bintang tamu saya ini. Mungkin para penonton yang di studio maupun di rumah mengalami hal-hal yang belum pernah orang alami juga ya. Kita tanya-tanya yuk ya. Kita tanya-tanya dulu ya. Pertama kepada Mbak Lasmi dulu nih. Mbak Lasmi mohon izin ini nih di segmen ini di Kenapa ya, Mas antara Sodik dilewat dulu? Ting Ting Kolos. Mas Detik sebentar ya pertanyaannya belakangan ya. Nanti dijawab episode selanjutnya ya.
Di acara Ting Ting Kolso biasa seperti ini biasanya ada acara kisah nyata. Menceritakan hal-hal dari kecil sampai dewasa. Mengalami hal apa saja yang sangat mencekam atau menyeramkan dan misteri ini. Monggo cerita. Kalau mencekam, menyeramkan buat saya hal yang paling menakutkan, menyeramkan, mencekam itu ketika kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi keinginan-keinginan itu kan banyak di dalam diri. Jadi ketika misalnya kepengen beli sepatu tetapi sudah punya sepatu banyak di rumah, kan kita pergi nggak bisa pakai sepatu 10, hanya satu. Dan itu hal yang menakutkan buat saya ketika Kalau tidak yang bisa. misteri maksudnya yang misteri. Kalau yang misteri. Seperti tadi kayak pas syuting terus ada suara Oh gitu. anjing Kalau itu- menggonggong, yang penting timpuk itu. Kalau misteri buat saya begini, saya senang berpetualang. Iya. Dan ketika bepergian sendiri kemana-mana itu sering merasa diantar Betul. oleh Betul. seseorang yang wujudnya manusia, tapi selalu selalu punya waktu mengantar sampai ke tempat tujuan. Dan buat saya, sering saya berpikir, kayaknya kok nggak mungkin ya manusia, ini mungkin malaikat yang berwujud manusia yang mengantar saya padahal tidak tahu arah kiri kanan dan berbicara pun susah karena tidak memakai bahasa Inggris, tapi selalu dipertemukan dengan orang yang mengantar sampai ke tempat. Visualnya bentuknya seperti apa? Ada yang orang tua. Jangan dijawab dulu, kita akan teruskan setelah segmen ini. Yuk. Sini yuk. Nah, visualnya seperti apa dan cerita apa yang akan nanti diceritakan oleh para bintang tamu yang jangan kemana-mana, tetap di Ting Ting Go. dan selamat datang untuk rombongan baru yang baru hadir. Terima kasih untuk dari SMA Kartika, luar biasa. Artika mana? Lu jangan. Kartika Chandra. Terus tinggal nyebut aja. Lanjut cerita ibu. Oke, Kita duduk. baik, kita akan melanjut lagi tentang kisah nyata yang dialami oleh para bintang tamu. Ini jangan sembarangan, segmen ini tiap orang nanti akan mengalami juga kalau kamu nggak punya keimanan yang sangat strong, kuat. Ya. Alah. Tiap hari ketemu masih kaget. Kaget. Tiap hari udah ketemu ya Ya, harusnya. makanya jangan langsung nengok ke sini dong, kaget kira penampakan. Ini komplit ada genderuwo, ada macem-macem. Ya, makanya. Banaspati, Mbak Lasmi konon ceritanya katanya pernah ditindihi berapa Oh ya, jam itu? sebelum syuting Iya. film Pengabdi Setan itu saya mengalami ketindihan. Sebelum Tindihan ya. syuting Bu. Sebelum syuting, 1 minggu sebelum syuting. Rep-rep itu bahasanya ya. Rep-rep ya. Jadi tiap malam memang pernah ketindihan tapi tidak terjadi setiap malam. Cuman saya berusaha untuk ya mungkin kelelahan atau karena kan baca skrip film itu ya kita secara tidak menyadari membuat Membayang imajinasi ya, membayangkan. iya. Barangkali tersimpan di bawah dalam bawah sadar. Namun ketika syuting berlangsung, ketika beradegan saya melihat saya kembali kepada mimpi saya yang ketindihan. Jadi saya seperti seolah-olah sudah diberikan contoh beberapa minggu sebelumnya sebelum melakukan Secara tidak langsung tuh kayak syuting. ada yang ngajarin ya Bu ya. Kira-kira begitulah. Yang nindihin itu berbentuk apa ini? Hanya merasa seperti benda berat di seluruh tubuh saya dan membuka mata, memanggil-manggil sampai beberapa kali harus memanggil diri sendiri. Ayo Laksmi bangun, bangun, mau minum, aku mau minum, bangun Tapi Ibu nggak dong. bisa ngapa-ngapain gitu. Ya tetapi cannot move an inch. The rip of the frog. Apa? Tindihin.
Iya, rep-rep. Jadi rep-rep itu mau gerak itu kayak padahal teman di sampingnya tapi mau minta tolong bangunin itu nggak Nggak bisa. bisa. Mas Tukul pernah nggak ngalamin gitu? Sering, dulu. Tapi ibu itu selama 7 hari. 1 minggu saja. Setelah Satu syuting minggu. malah tidak Setiap terjadi malam apa-apa. tuh ibu ngerasa kayak gitu. Setiap malam. Berapa lama tuh bu ibu ngerasa ibu nggak bisa gerak? Lumayan lama ya, nggak tahu nggak pakai stopwatch waktu. Jadi nggak tahu Tapi ya, tapi ketika cukup lama sudah ya bu. terjaga, bisa terjaga. Dan saya jadi setiap malam itu memohon supaya bisa tidurnya Iya. Iya. tidak diganggu. Itu Tetapi kalau setiap di- minggu tidak bisa dinegosiate, terus terjadi setiap malam. Iya. Nah ini ada mitos-mitos nih, burung gagak ini. Ini binatang yang katanya punya cerita mistis Ya, ya mas. ini. Yang pertama ada apa mas? Burung gagak dipercaya juga mampu melihat mendeteksi keberadaan makhluk halus. Burung ini akan mengeluarkan suara-suara khusus ketika sedang menangkap ada energi lain aneh di sekitarnya. Contoh suara burung gagak monggo dicontohkan. Mas. Yang cowok, yang cewek suara gagaknya. Gitu. Yang kedua. Yang kedua adalah burung hantu atau bahasa Inggris swamp bird. Bird host. Burung satu ini dipercaya mampu mendeteksi aura mistis. Menurut mitos yang dipercaya oleh banyak orang khusus di Jawa, ketika ada seekor burung hantu yang berputar-putar di atap suatu rumah, maka diyakini salah satu dari penghuni rumah tersebut akan meninggal dunia. Jadi itu saja ya mitos beberapa hewan-hewan yang bersangkutan dengan Oke, makhluk gaib. Mbak Yuanita Kristiani Arwana nih. Pernah ngalami kejadian apa nih, kisah nyata apa nih? Tolong di-sharekan. Pernah satu kali, udah lama sih mungkin sekitar 3 tahun yang lalu aku liburan ke Afrika. Di Afrika Selatan. Terus habis itu aku tuh kayak transit ke satu kota kecil. Aku lupa namanya Kishna atau apa gitu ya. Makanya itu Kingston. bukan, pokoknya kayak satu kota kecil gitu emang buat transit doang karena mau pindah ke kota berikutnya itu lumayan jauh. Jadi harus stay di kota itu 1 malam gitu loh Mas. Terus hotelnya tuh emang suasananya tuh emang udah mencekam sih menurutku ya. Nggak tahu aku parno tapi memang adikku juga ngerasain hal yang sama sih. Terus suasananya tuh lembab, banyak cermin gitu loh di pintu masuknya. Terus kecil, terus kayak baunya tuh udah nggak enak gitu. Kayak aroma apa ya, kayak hawa-hawa yang nggak enak deh gitu loh. Terus bener aja, tapi mau nggak mau kita nggak punya pilihan harus stay di hotel itu. Jadinya tidur deh gitu kan, malam itu tidur. Aku udah gelisah tuh, udah nggak tenang gitu kan. Kayak aku ngerasa sepanjang aku tidur, aku berasa tuh kayak ada orang tuh yang ngeliatin aku. Aku berasa gitu kayak dalam, aduh gue takut sendiri. Jadi kayak tidur tuh udah nggak tenang karena aku berasa aku tidur ke sini kayak ada yang ngeliatin di sebelah sini. Terus aku kesini ke adik aku juga, tapi nggak tenang gitu loh, kayak ada yang pokoknya Ya, kayak gelisah ya, gelisah bikin terus. Pokoknya nggak di tempat nyaman itu ya. adalah Terus penghuninya ya. sekitar jam 4 pagi, aku tuh denger di kamar mandiku kan pas aku tidur tuh posisi punggungku tuh persis kamar mandi kan. Aku tuh bener denger tuh kayak ada suara kret gitu loh. Ih. Kan kalau kita mandi kan apa sih namanya ada Kret. gitu. Apa sih? Kret apa sih Ordeng, namanya itu, ordeng. ordennya itu kan. Itu tuh kayak bunyi kret, Tirai. kret, tirainya gitu kan. Terus aku tuh kayak kaget gitu, terus aku nggak bisa gerak, parno kan. Terus aku bangun, aku senggol-senggol adikku, maksudnya kasih tahu tuh ada suara gitu loh. Udah akhirnya aku seharian itu intinya aku nggak tidur dan kayaknya emang ada sesuatu sih di kamar itu. Gitu. Apa? Tidak melihat secara visual Nggak kelihatan gitu, sih Mas, Mas Tukul, tapi hanya aku suara berasa ada aja sesuatu ya. di situ gitu loh. Tapi kayak terintimidasi dengan suasana yang ada di situ seolah-olah kamuflase itu ada sosok yang mengamati Mbak Yuanita. Nah pertanyaan aku adalah itu apakah Pengen itu tahu sugesti- sosoknya seperti apa? Iya. Saya lah yang ada di sampingnya. Nah sekarang untuk Mbak Puspa Dewi nih, ini pasti banyak nih karena beliaunya tak lihat auranya ini ada energi yang selalu membackup terus nih. Loh, sebenarnya kalau aku itu malah aku nggak pernah ngerasa sih sebenarnya. Saya nggak pernah ngerasa ada sesuatu yang pernah mengganggu gimana ya. Cuma kalau misalnya di kantor itu teman-teman ada yang bilang katanya di ruangan Ibu Puspa itu ada loh katanya ada sesuatu Ya, gitu. memang ada Karena di situ. biasanya kalau aku udah pulang kerja itu suka nampak katanya ada putih-putih gitu. Nah cuma Mungkin hordeng warteg kali Bu belum ditutup. cuma nggak tahu kenapa, tapi justru itu ya udah nggak apa-apa, nggak pernah mengganggu. Justru aku malah menganggap itu adalah biasanya kalau aku meeting sama timku ya, aku misalnya nggak nyampe target ya, aku tambahin satu lagi, aku tulis Angelo. Nah, jadi sesuatu itu yang dianggapnya sesuatu itu yang Sliweran itu. katanya. Jadi aku tambah aja kalau setiap meeting tambahin cabang ini nggak bisa, tambahin satu lagi Angelo berapa. Selalu nyampe loh targetnya.
Beneran. Oh Gitu, jadi jadi malah dibuat. nah gitu positif thinking kata Rita. Jadi kita anggap aja Jadi itu malah- sesuatu yang Iya, membantu kita. Jadi nggak membantu nggak kita. nggak merasa ah ya udahlah mungkin bukan itu gitu. Nah, Jadi berusaha iya. untuk tidak paham nggak mas? Jadi Paham nggak? Iya. Jadi misalnya ada tapi kita menganggap ah udahlah gitu berarti nggak ada benar ya. Iya. Positif berarti ya. Positif. Nah, simpulan dia nggak Loh, punya. belum cerita. Nggak, dia Udah, nggak punya udah. cerita serem. Biarin. Nah pemirsa dia di punya rumah cerita serem. maupun di studio, penggemar Ting Kulso dimanapun Anda berada, pecinta dan penyayang Ting Kulso, ambil sisi positif dari cerita-cerita kisah nyata dari bintang tamu saya yang sangat luar biasa. Dan semoga punya pengalaman itu diambil sisi positifnya ya, dikembalikan kepada kekuatan yang sangat luar biasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kalau gitu saya Dan ngucapin terima banyak kasih sekali lagi untuk buat Mbak bintang Dewi, tamu. Mbak Ibu Dewi. terima kasih banyak, sukses Sama-sama. selalu Ibu. Cak Sodik terima kasih banyak. makasih, Ibu Mas Puspa Sodik, terima Mas kasih Nungo. banyak. Kak Yuanita Ya. terima kasih, Sama-sama, sukses Ayu. selalu. Sukses. Terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ya jangan lupa saksikan terus Ting Kulso, Setiap hari Senin jam 10 malam pastinya di MNC TV. MNCTV. Sampai ketemu lagi minggu depan tetap di Ting Kong. Show. Cak Sodik. Udah.